Baik, rekan-rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan Vlog Agus Arif Rahman, Procurement Channel. Ya, pada video kali ini sesinya sangat spesial karena kita sedang bersama saat ini diundang dengan Kabupaten Bekasi, Pak ya, di BIMTEK peningkatan kapasitas SDM di Kabupaten Bekasi. Terima kasih Pak Asisten sudah berkenan mengundang saya pribadi. Dan rekan-rekan semua perlu Anda tahu ya, tadi sudah pembukaan acara dan saya harus sampaikan Pak Asisten ini beliau langka nih Bapak Ibu. Kita sudah keliling banyak Pemda ya yang benar-benar punya kepedulian, komitmen dengan fungsional pengelola pengadaan itu jarang. Dan beliau ini luar biasa. Terima kasih. Saya kebetulan adalah Ketua Bidang Pengembangan Profesi dan Diklat pada Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia yang membawain mensyukuri seluruh fungsional se-Indonesia Pak. Menyampaikan terima kasih ke Bapak atas pembukaan tadi, perhatian Bapak dan strategi-strategi yang disampaikan oleh di Kabupaten Bekasi ini luar biasa. Nah, izinkan kita berbincang-bincang singkat Bapak. Apa harapan Bapak terhadap kegiatan ini Pak untuk seluruh peserta pada selama 3 hari ke depan ini Pak? Baik, terima kasih Pak Agus yang telah juga berkenan beliau sebagai narasumber di acara pembinaan teknis bagi bagian pengadaan barang jasa, khususnya pengembangan kapasitas sumber daya manusianya. Jadi kami pemerintah Kabupaten Bekasi ini punya komitmen mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dari semua aspek, Pak. Salah satunya ini adalah aspek mengenai pengadaan barang jasa, yang mana kalau dulu dari mulai ULP sampai dengan sekarang sudah menjadi bagian ini sudah kurang lebih dari tahun 2013. Sekarang berarti sudah 9 tahun lah. Kebetulan saat itu saya di ULP yang pertama selama 5 tahun. Yang pertama Bapak ya? Nah, saya jadi melaksanakan tugas fungsi, salah satunya adalah pembinaan juga terkait pengadaan barang jasa sesuai dengan Perka nomor 10 terhadap beberapa perangkat daerah atau OPD. Yang mana tujuannya di Kabupaten Bekasi ini, di pemerintah Kabupaten Bekasi, diharapkan pengetahuan wawasan terhadap aturan pengadaan barang jasa ini bisa sama. Bisa sama sehingga tidak ada perbedaan penafsiran terhadap aturan apabila mereka menafsirkan membaca sendiri. Tapi kalau dengan adanya pembinaan teknis, pengembangan kapasitas terus berulang sesuai dengan tingkatannya, baik itu terhadap PPTK, PPK maupun pengguna anggaran, ini harus ada sinergi, harus ada kebersamaan pemahaman, satu sisinya sama, berbeda, itu akan menimbulkan dampak yang kurang bagus terhadap proses pengadaan itu. Kemudian juga terkait dengan tadi fungsionalnya, memang sebelum adanya sekarang pegawai yang dari struktural menjadi fungsional, di pengadaan barang jasa sudah ada fungsional khusus. Dulu pemerintah Kabupaten Bekasi ini ada 19 fungsional Pak, yang di Jawa Barat paling banyak kebetulan saat itu. Yang secara prosesnya dari peralihan fungsional umum menjadi fungsional khusus, dan kebetulan beberapa tahun terakhir ini mungkin agak kurang sedikit agak terhambat, sehingga saya sebagai katakanlah punya keterikatan batin. Kami pernah di sana, kami juga ingin mengembangkan komitmennya seperti apa, supaya kalau sudah komitmen kita punya integritas dalam melaksanakan itu, sehingga semua itu terwujud sesuai dengan diharapkan oleh pimpinan dalam pelaksanaan pengembangan kapasitas sesuai dengan RPJM maupun RPD-nya yang ada. Oke, baik. Berikutnya begini Pak, ini kan pemerintah sedang mempersiapkan undang-undang tentang pengadaan barang jasa publik. Ya, Bapak sudah mendengar ini ya. Kebetulan kita juga di organisasi profesi juga sedang memperjuangkan beberapa pasal yang ingin kita perjuangkan. Barangkali nih Pak Asisten, ada yang ingin aspirasi yang Bapak ingin sampaikan yang bisa didengar sama seluruh pembuat naskah akademik dari Undip, saya dengar Pak ya, dari Undip, kemudian dari rekan-rekan tim penyusun, dan mungkin didengar juga para anggota dewan Pak ya. Barangkali ada aspirasi apa kebijakan yang ingin berharap aspirasi di Kabupaten Bekasi ini bisa dituangkan dalam undang-undang pengadaan barang jasa publik, khususnya barangkali di sektor sumber daya manusia pengadaannya atau di sektor pelindungan hukumnya. Barangkali apa aspirasi Pak Asisten yang bisa Bapak sampaikan para pemirsa ini Pak? Baik, terima kasih Pak Agus. Jadi dalam hal rencana undang-undang tentang pengadaan barang memang ini udah lama didengungkan ya. Saya ingat dari mulai tahun 2015 itu sudah banyak dari
teman-teman dari dari yang profesi ahli pengadaan, bahkan masukan-masukannya yang tergabung dari beberapa asosiasi. Ini saya sangat senang mendengarnya dan bahkan ini seharusnya lebih cepat. Diharapkan lebih cepat terwujud dan juga dalam penyusunannya diharapkan lebih spesifik, Pak. Maksudnya gimana Pak? Gimana bisa jelaskan aspirasi? Tidak hanya bersifat umum saja yang terkait dengan tidak normatif saja, dan termasuk juga di dalam pasal-pasalnya maupun penjelasannya dibuatkan sedemikian rupa yang memang sejelas mungkin supaya tidak ada multitafsir. Kemudian juga di situ karena pengadaan barang jasa ini juga kelihatannya menjadi suatu hal yang menjadi favorit dan menjadi rutinitas di pemerintah. Ini terkadang terjadi beberapa polemik dalam pelaksanaannya yang berdampak kepada aspek hukum, terutama ke aspek hukum pidana. Nah, ini hukum pidana Pak ya. Nah, bagaimana Pak aspirasinya Pak? Terkait dengan dari hukum pidana ini kan terkadang teman-teman pelaksana di daerah Pak, baik itu yang nantinya dalam organisasi pengadaan, itu adanya Pokja, adanya PPK, pengguna anggaran, ini fungsi dan tugasnya tolonglah yang jelas. Jangan sampai juga benturan dengan aturan lain. Contoh ada benturan dengan Permendagri. Nah, ini juga sering, jadi ini ibaratnya satu sisi koin yang berbeda dalam satu koin. Nah, ini diharapkan ya ini ke depan tidak seperti itu. Kemudian juga terhadap aspek advokasi. Advokasi Pak ya, bagaimana Pak aspirasinya Pak? Ya, advokasi ini sekarang PNS pendampingan apabila terjadi masalah hukum di mana mereka itu juga sedang menjalankan tugas negara, tugas daerah. Jangan sampai hanya sampai ke penyelidikan selesai itu ditinggal. Karena saya perhatikan di lain-lain tempat kasus pidana itu juga bisa didampingi oleh pengacara dari lembaganya. Contoh dulu maaf kata yang di KPK yang Pak Novel Baswedan didampingi. Nah kemarin juga yang dari kepolisian ada yang dampingi. Nah kami juga tolong sama-sama aparat pemerintah barangkali bisa juga karena kecuali memang ada itikat untuk melakukan itu kejahatan. Toh namanya praduga baru masih berproses, baru itu kita bisa didampingi lah seperti apa. Nah diaturlah di situ bagaimana, karena saya rasa dalam melaksanakan pekerjaan ini semua juga integritas kita diuji ya. Jadi yang menilai itu nanti akibat belakangan itu setelah ada pemeriksaan. Itu kemudian dampak dari itu pun terkadang zaman sekarang berbagai stakeholder juga banyak berpengaruh terhadap proses pelaksanaan pengadaan, baik itu terhadap pengguna anggaran, baik itu terhadap pelaksanaannya dalam proses pemilihan pengguna jasanya, terhadap KPBJ. Nah ini juga hal-hal seperti ini tolong diatur secara jelas lah. Di mana fungsinya, bagaimana batasannya. Kalau tidak salah kita kan ada juga kerjasama kesepakatan dari Kemendagri, Kejaksaan, Kepolisian, seperti itu terkadang kami rasakan dulu dan juga teman-teman juga banyak mengadu ya seperti ini. Terkadang serba salah dalam pelaksanaannya. Nah ini mohon menjadi juga masukan, perhatian seperti apa supaya nanti ke depannya akan lebih kondusif. Karena apabila proses pengadaan barang jasa ini terhambat, otomatis pembangunan akan Betul. Dan yang dirugikan siapa? Masyarakat, Pak. Karena kemarin sempat waktu zamannya dulu Pak SBY, Pak Yusuf, bukan Pak, dari mulai Pak SBY termasuk juga Pak Jokowi awal waktu Pak JK jadi Wapres kan sempat ada jaminan, termasuk Pak Jokowi dengan Impres nomor 8-nya itu 2016. Nah hal ini juga menjadi suatu jaminan yang cukup menyegarkan bagi para pelaksana proses pengadaan. Namun demikian kadang proses di lapangan suka berbeda. Nah ini yang perlu pemantauan mungkin sehingga semuanya itu proses itu berjalan lancar, proses pembangunan lancar, masyarakat tidak dirugikan dari akibat sampingan dari proses pengadaan. Baik, masukan menarik dari Kabupaten Bekasi ya. Rekan-rekan semua terima kasih atas masukan Bapak. Terakhir ada pesan-pesan Bapak ingin sampaikan ke seluruh stakeholder pengadaan barang jasa baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi pelaku usaha Pak. Bapak ada yang bisa Bapak promosikan atau sampaikan dari Kabupaten Bekasi Pak? Oke, baik. Terima kasih ya mungkin untuk tadi yang disampaikan semua stakeholder pengadaan barang jasa baik itu pelaksananya, perencananya maupun yang tadi membuat aturannya ya kita sering duduk bareng lah. Maksudnya duduk bareng itu ngobrol, bicarakan apa sih kendala-kendala. Dalam hal ini ada lembaga pemerintahnya, ada LKPP, ada juga para ahli-ahli pengadaannya, termasuk juga para
pelaksananya pemerintah. Mungkin alangkah baiknya kalau sering dilakukan sarasehan, temu wicara, sehingga itu permasalahan-permasalahan di daerah itu yang di pusat tahu. Jadi mohon maaf, jangan hanya yang di pusat tahunya hanya sekedar aturan saja. Mohon maaf ini teman-teman di LKPP mungkin kok berbicara begini, tapi memang yang kami rasakan di daerah teman-teman semua bicara begitu. Kok sekarang seperti ditinggal. Termasuk juga dalam pembinaan karir bagi para Pokja yang sudah fungsionalnya ya. Iya, fungsionalnya sekarang seperti ditinggal oleh LKPP. Bagaimana seperti apa pembinaannya? Enggak seperti dulu waktu awal, ayo cepat invasi begitu udah ada tinggal. Nah, tolong nih mohon izin Pak Kepala LKPP. Barangkali Bapak berkenan untuk memberikan pembinaannya bagi daerah-daerah. Bekasi ini tidak jauh dari Jakarta. Hanya 40 km, Pak. Jadi mohon pembinaan pegawainya ditingkatkan juga. Supaya semangat mereka lebih baik dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa. Itu aja. Keren. Terima kasih Pak Asisten ya. Kita di Ikatan Fungsional siap akan mendampingi lebih intens lagi para fungsional di Kabupaten Bekasi. Oke, demikian bincang-bincang singkat kita dengan Pak Asisten 2 Kabupaten Bekasi. Terima kasih Bapak. Sukses buat kita semuanya. Salam integritas, kompeten dan inovasi. Terima kasih. Terima kasih Pak Asisten. Luar biasa. Maaf jadi lama. Wow, gak apa-apa Pak.